Pinter ya. Tos. Oke, Puput. Selamat datang. Ya, semangat ya Puput ya. Aurel, pinter ya. Oke. Hansa, hebat luar biasa. Abel, pinter. Raisa, oke. Ya. Semangat ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yeay. Baik anak-anak, semangatnya luar biasa. Pak Wali akan menanyakan anak-anak, ini tadi yang datangnya paling awal siapa? Saya. Oh, Selo. Oke, Selo, karena datang kamu paling awal, silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Tangan diangkat. Kepala ditundukkan. Doa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdoa selesai. Amin. Baik anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan duduknya dirapikan, sobat semuanya. Mejanya ditata yang rapi, duduknya dirapikan, ya, bajunya dirapikan. Kemudian silakan dikeluarkan buku tulisnya. Ya, semuanya dikeluarkan buku tulisnya dan alat tulisnya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Wali akan mengabsensi dulu. Nanti yang saya panggil namanya silakan angkat tangan, ya. Saya hadir Pak, ya. Nomor 1, Afriska Aurelia Cantika. Hadir Pak. Oke. Kemudian Aska Widyadana Egape. Hadir Pak. Oke. Kemudian Selo Arya Pangga. Hadir Pak. Oke. Kemudian Elsa Pramudya Wardani. Hadir Pak. Oke. Berikutnya adalah Langit Dwi Nugroho. Hadir Pak. Oke. Mazaya Kansa Mulisin. Hadir Pak. Oke. Puput Azhara Autilia. Hadir Pak. Oke. Kemudian Raisa Maryam Firmansyah. Hadir Pak. Oke. Berikutnya Salsa Putra Nugraha. Hadir Pak. Berikutnya Zafi Nabel Azwa Aureli. Hadir Pak. Oke, pinter. Dari anak-anak siapa yang tidak masuk? Siapa anak-anak tidak masuk? Oh, Caca. Oke, Caca izin tidak masuk. Kenapa Caca tidak masuk, Nak? Oh ya, kita doakan mudah-mudahan Caca cepat sembuh ya. Amin amin ya robbal alamin. Baik anak-anak, sekarang silakan semuanya berdiri. Oke, kita
Tepuk semangat dulu, ya. Oke, anak-anak, tepuk semangat. Aku hebat, aku cermat, semangat. Sekali lagi ya, tepuk semangat. Aku hebat, aku cermat, semangat. Apakah kita semuanya? Oke, biar kita semangat, kita bernyanyi dulu, ya. Semuanya bernyanyi, tapi sabang sampai gerak. Ya, jangan lupa semuanya bergerak, ya. Yang semangat suaranya lantang. Oke. Ya, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, terjadi pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menunjuk tanah airku, Indonesia. Oke, tepuk tangan dong semuanya. Silakan duduk anak-anak. Oke, anak, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Oke, anak-anak. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah mengidentifikasi bagian tubuh tumbuhan. Ya, yang kedua adalah menjelaskan fungsi masing-masing bagian tumbuhan. Dan yang ketiga adalah memanfaatkan fungsi dari salah satu tubuh tumbuhan. Ya, anak-anak semuanya di sekitar rumahnya ada tumbuhan apa tidak? Ada. Di depan rumah ada tumbuhan? Ada. Di halaman sekolah ada tumbuhan? Ada. Sudahkah anak-anak melihat bagian tumbuhan secara utuh? Sudah. Sudah. Oke. Sepintas kita melihat di sana ada apa aja coba? Ada yang tahu? Ada apa aja tumbuhan itu? Dari bawah ada apa? Akar. Kemudian apa lagi? Akar. Terus. Daun. Terus. Buah. Terus. Bunga. Oke, terus terakhir apa yang kecil itu? Biji. Oke, biji. Anak-anak, mari kita mengamati video bagian tubuh tumbuhan agar anak-anak lebih memahami secara mendalam bagian tumbuhan itu apa saja. Ya, kemudian fungsinya seperti apa. Ya, anak-anak silakan mengamati video yang Pak Wahyu putar. Hai, kita akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Setiap bagian tumbuhan memiliki fungsi yang berbeda-beda loh. Akar adalah bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menopang batang agar tumbuhan dapat berdiri tegak. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan unsur hara dari dalam tanah. Batang tidak hanya sebagai penopang tumbuh-tumbuhan, batang berfungsi mengangkut air dan mineral yang diserap oleh akar. Selain itu, batang juga dapat mengangkut zat makanan hasil fotosintesis untuk diedarkan ke seluruh bagian tumbuhan.
terdapat alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan pada bunga disebut benang sari. Sedangkan alat kelamin betina pada bunga disebut putih. Buah memiliki bentuk, rasa, dan warna yang beraneka ragam. Selain berfungsi untuk melindungi biji, buah juga digunakan tumbuhan untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian-bagian buah terdiri atas tangkai buah, kulit buah, dan daging buah. Bagian yang biasa kita manfaatkan yaitu bagian hari kita. Baik anak-anak, setelah tadi anak-anak mengamati video ya tentang bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita akan melihat secara rinci apa fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Coba Elsa, fungsi dari akar bisa dibaca coba. Berfungsi menyerap air dan berfungsi dari dalam tanah tempat penyimpanan cadangan. Assalamualaikum Bu dosen. Menopang Oke, sekarang yang kedua adalah Abel. Coba Abel, fungsi dari daun apa Abel? Sedang melaksanakan pembelajaran. Oke, Bu dosen ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, oke coba Selo, fungsi dari bunga apa? berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Oke, pinter. Coba Raisa, fungsi dari biji apa Raisa? Berfungsi sebagai batang tumbuhan baru. Oke, yang terakhir coba Aska. Aska, fungsi dari batang apa? Berfungsi sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Batang juga menghantarkan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik anak-anak, jadi bagian dari tumbuhan itu pertama ada akar, kemudian yang kedua ada batang, yang ketiga ada daun, yang keempat ada bunga, yang kelima ada buah, yang keenam yaitu biji. Masing-masing bagian tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda, ya. Oke, anak-anak sudah mengetahui fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Pak Wahyu, coba ingin Abel, coba ke depan Abel coba. Oke, Abel untuk menyampaikan informasi penting apa dari tayangan video yang sudah Pak Wahyu putar. Coba Abel, bagian-bagian tumbuhan yang kamu ketahui apa aja coba? Satu, akar keras dua, akar dua, batang tiga, Daun, empat, bunga, lima, buah, enam. biji-bijian. Oke, tepuk tangan untuk Abel. Karena Abel bisa menjawab, Pak Wahyu beri reward untuk ditempelkan di papan stiker prestasi. Ya, silakan ditempelkan Abel. Ya, dicari namanya Abel, kemudian ditempelkan. Oke, tepuk tangan untuk Abel. Sekali lagi bisa kembali. Selanjutnya coba Selo, depan. Oke, Selo dari tayangan video yang sudah Pak Wahyu tampilkan tadi, Selo coba sebutkan satu saja fungsi dari bagian tumbuhan yang Selo ketahui. Apa? Akar untuk menyerap air dan Akar untuk menyerap air dan mineral. mineral. Betul anak-anak? Tepuk tangan untuk Selo. Oke, karena Selo bisa menjawab, Pak Wahyu beri reward. Silakan ditempelkan di namanya Selo. Oke, tempelkan Selo di nama nomor 11 ya. Oke, tempelkan. Hebat, luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi untuk Selo. Oke. Baik anak-anak.
untuk mempertajam pengetahuan kita, Pak Wahyu beri pertanyaan. Dari tayangan yang Pak Wahyu sampaikan ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk daun ditujukan nomor berapa kira-kira? 3. Oke. Kalau nomor 2 ini gambar apa? Oke. Nomor 1? Nah, nomor 5? 2. Kalau bunga nomor berapa? 4. Nah, kemudian kalau nomor 6? Biji. Coba Pak Wahyu mau ngetes dulu. Coba Puput disampaikan nomor 1 sampai nomor 3 saja. 1 apa? Terus? Batang terus? Oke, tepuk tangan untuk Puput. Coba Aurel. Nomor 4, 5, 6 itu bagian tubuhan apa aja? Coba. Bunga, buah, biji-biji ada tepuk tangan. Oke. Anak-anak, Pak Wahyu akan menunjukkan secara nyata real bagian-bagian tumbuhan, ya. Kalau tadi hanya di video, sekarang Pak Wahyu langsung dengan media diorama, ya, ini replika tumbuhan, ya. Coba anak-anak diamati. Setelah tadi anak-anak mengetahui videonya bagian-bagian tumbuhan, sekarang coba anak-anak maju untuk menempelkan, ya, Pak Wahyu punya stiker ini ditempelkan di bagian tumbuhan. Mana bagian buah, mana bagian daun, dan seterusnya. Oke? Oke, sekarang coba Pak Wahyu tunjuk, ya, bagian dari bunga. Siapa yang berani ke depan untuk menempelkan bunga bagian yang mana? Yuk, Aurel. Oke, silakan ke depan Aurel. Bunga. Nah, bunga. Mana bagian bunga yang ada di media diorama ini? Mana bunga? Coba. Ya. Bunga itu yang mana ya kira-kira, ya? Oke. Sedap. Oke, bunga. Mana? Bunga itu mana coba? Baik, ditempel coba, bisa enggak tempelnya? Ya. Oke, pinter. Tepuk tangan untuk Aurel. Ya, karena Aurel bisa, Pak Wahyu beri hadiah stiker ribet, ya. Silakan ditempelkan di nama kamu, ya. Oke, pinter. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aurel. Berikutnya batang. Siapa yang mau menempelkan batang? Yuk, Putra. Oke, silakan Putra. Silakan ditunjukkan kepada teman-teman dengan menempelkan stiker ini. Batang itu bagiannya yang mana coba? Apakah betul anak-anak batang yang ini? Oke, tepuk tangan untuk Putra. Nah, Putra dapat hadiah ribet untuk ditempelkan di papan ribet. Namanya Putra dicari. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Putra. Masih ada 3 daun. Kasa, oke. Ya, Kasa pinter luar biasa. Kira-kira mana yang termasuk daun? Oke, silakan ditempelkan. Mana yang daun? Pintar sekali. Betul anak-anak? Oke, sekarang sini Kasa. Ya, silakan ditempelkan. Karena Kasa pintar bisa menyebutkan, ya, bisa menempelkan, ditempelkan di apa tiba-tiba. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Kasa. Oke. Masih ada 2, yaitu buah dan akar. Siapa? Oke, sini yang sehebat berani kan, ya. Oke, Else, buah. Bagian yang termasuk buah itu yang mana? Coba ditempelkan.
Betul anak-anak? Tepuk tangan untuk Elsa. Ini Pak Wahyu. Bisa ditempelkan yang termasuk. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Elsa. Masih satu lagi. Mana yang termasuk bagian akar? Siapa yang berani menempelkan? Raisa. Oke, silakan ke sini Raisa. Raisa, akar. Mana yang termasuk akar? Coba ditempelkan ya. Mana akar? Oke, pelan-pelan. Oke, coba lihat sana. Betul anak-anak? Ini bagian akar? Tepuk tangan untuk Raisa. Oke, Raisa sini. Dapat reward dari Pak Wahyu. Silakan ditempelkan nama Raisa. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Raisa. Oke. Jadi anak-anak, setelah kita memahami secara video sudah kita pahami, gambar sudah kita pahami, sekarang ada bukti atau realitanya juga sudah kita pahami. Anak-anak tentunya semakin paham mana yang termasuk akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Pak, bijinya berada di mana? Di mana anak-anak bijinya anak-anak? Di dalam. Ya, kalau ini kita potong nanti ya, kasihkan seperti ini, nanti akan ada bijinya di dalam. Itu ya, anak-anak pernah makan buah mangga? Pernah. Nah, di dalam buah mangga itu ada biji. Buah alpukat juga ada biji. Ya, biji itu nanti yang akan digunakan untuk tanaman yang. Oke anak-anak, untuk memudahkan kita dalam memahami fungsi bagian tumbuhan, kita coba dengan bernyanyi bersama. Ya, silakan diikuti semuanya. Ya, silakan semuanya dituliskan bersama-sama ya, berdiri semua. Oke ya, suara yang keras ya. Fungsi bagian tumbuhan, akar yang berbuahkan, bergerak jadi nerang, dan air dalam tanah. Akar juga si daun hijau, dengan helaikan akar, terdapat zat klorofil untuk fotosintesis. Yuk semuanya. Batang yang menyehatkan, airkan zat mineral, dari akar tersemat, bagiannya tumbuhan. Bunga sebagai alat berkembang nyata, buah simpan cadangan, biji untuk ditanam. Oke, anak-anak luar biasa. Oke ya. Tepuk tangan kita semuanya. Silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak, setelah anak-anak memahami ya bagian-bagian tumbuhan, kemudian sudah memahami fungsi dari bagian tumbuhan, Pak Wahyu akan memberikan LKPD ya. Jangan lupa untuk LKPD-nya diberi identitas ya. Nama, nomor, dan kelas. Ya. Oke. Anak-anak, silakan diisi di lembar LKPD namanya, nomor absennya, dan kelas 4 gitu ya. Ya. Ya, sudah diisi. Oke, sekarang dibalik anak-anak di halaman yang kedua. Ya, di sini Pak Wahyu menyediakan
gambar tumbuhan secara komplit, dan di sebelah kanan adalah namanya. Silakan anak-anak untuk menghubungkan melalui bulatan-bulatan yang ada di sini dengan garis, itu ya. Oke, silakan anak-anak dikerjakan. Ya, ditarik garis ya, mana yang termasuk akar, mana yang termasuk buah, ya. Oke, yuk, pinter. Yang mati betul loh ya, jangan sampai salah ya. Oke. Silakan anak-anak diamati betul mana yang akar, batang, daun, bunga, buah. Oke, pinter, sip. Oke, pinter. Selesai nah. Tidak yang depan saja, ya. Oke, sip. Baik anak-anak. Sekarang coba dilihat. Kita koreksi bersama-sama, ya. Coba semuanya diperhatikan. Yang paling atas. Nah, paling atas ini kira-kira bagian tumbuhan namanya apa? Bunga. Apa Zak? Bunga. Bunga. Kemudian yang kedua, apa ini Zak? Daun. Daun. Yang ketiga? Buah. Buah. Yang keempat? Batang. Batang. Yang kelima? Akar. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Luar biasa. Karena anak-anak sudah hebat, coba saya pengen satu aja ke depan. Pak Wahyu ingin lihat pekerjaannya. Yang belum maju coba Puput, sini Puput. Di bawah pekerjaannya Puput. Coba Puput disampaikan ke teman-teman pekerjaannya. Coba dikasih tahu mana yang termasuk bunga, buah, dan sebagainya. Jangan disampaikan coba. Yang atas beda seperti apa? Yang keras coba. Nah, yang kedua daun, kemudian buah, terus batang, dan terakhir tepuk tangan untuk Puput. Ya, silakan. Di namanya nih. Oke, silakan duduk Puput. Baik anak-anak, tadi sudah semuanya pekerjaannya? Ada yang salah? Semuanya belum? Tepuk tangan dong semuanya. Oke ya. Oke, biar bersemangat semuanya berdiri coba. Yuk, berdiri lagi. Biar ada. Oke, kita akan nyanyi bersama-sama. Ya, semua pakai gerakan ya. Bumi
kerjakan di sini. Pertanyaan pertama. Apa manfaat dari bagian tumbuhan yang Aska ketahui? Daun. Manfaatnya untuk apa daun? Yang keras. Sayuran. Contohnya daun yang untuk sayur itu apa? Bayam, apalagi? Apa? Selain bayam, Mas sudah tahu apa? Daun apa aja coba? Sayurnya yuk, selain bayam. Yang keras. Ada bayam, ada kangkung, apa lagi? Yang keras. Oke, tepuk tangan untuk Aska ya. Manfaat dari bagian tumbuhan yang sudah kita Aska adalah daun. Daun digunakan untuk sayur-sayuran. Ada daun apa tadi? Bayam, kemudian ada kangkung, ada daun ketela, ya, dan daun-daun yang lain masih banyak lagi. Selain untuk sayuran, daun bisa untuk membungkus makanan. Kira-kira daun apa yang bisa untuk membungkus makanan? Yang keras? Daun pisang. Selain daun pisang, daun apa lagi? Yang keras? Jati. Jadi fungsi atau manfaat dari bagian tumbuhan daun itu sangat banyak. Nah, ya, tepuk tangan untuk Aska. Luar biasa. Aska, saya kasih stiker, silakan dijalankan. Oke, ya. Aska nomor 9. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk Aska, anak-anak. Oke, saya dulu. Sekarang pertanyaan kedua. Sebutkan jajanan tradisional yang berasal dari tumbuhan. Siapa yang tahu coba angkat tangan. Oke. Hansa. Apa? Getuk. Oke, yang lain. Siapa yang tahu? Yuk, selain itu apa? Jemblem. Coba yang lain lagi apa? Dadar gulung. Yang lain apa lagi? Coba. Ada jemblem, ada getuk, ada dadar gulung. Anak tahu onde-onde? Tahu ya. Kemudian tahu jongkong? Tahu. Kemudian anak tahu makanan yang dari jagung itu? Kalau sekarang ada jasuke gitu ya. Jasuke jagung, susu itu juga dari tumbuhan, ya. Oke. Pertanyaan berikutnya, siapa yang tahu jenis jajanan tradisional getuk pelangi? Siapa yang tahu? Getuk pelangi. Ayo, Abel. Oke, terima kasih Abel. Getuk pelangi itu berarti getuknya seperti pelangi ya, Abel ya? Ada warna apa aja kalau getuk pelangi? Ada merah, oranye, kuning, hijau, biru dan lain sebagainya. Oke, karena tadi anak-anak sudah menyebutkan jajanan tradisional yang dari tumbuhan, salah satunya adalah yang disampaikan teman kalian tadi adalah getuk. Nah, getuk pelangi. Kira-kira tanaman apa yang bagian tubuhnya dapat dijadikan jajanan tradisional getuk pelangi? Apa putra? Singkong. Singkong, tepuk tangan putra, luar biasa. Oke. Nah, anak-anak sudah pernah lihat singkong? Sudah. Kalau singkong, kira-kira bagian tumbuhan singkong itu yang mana yang dibuat getuk? Akar, daun, batang, yang mana? Nah, betul sekali. Nah, ini anak-anak, ini namanya apa ya? Akar dari singkong. Nah, akar dari singkong inilah yang akan kita gunakan untuk membuat jajanan tradisional getuk pelangi. Anak-anak di rumah punya tanaman seperti ini? Oke, biasanya ditanam di depan rumah atau di belakang rumah, ya. Oke, ini sering kita jumpai karena
singkong ini merupakan tanaman yang bisa hidup di daerah kita. Ya, cara menanam cukup mudah. Ya, batangnya ini kita potong, kita tancapkan, kita tunggu nanti sudah ada akarnya seperti ini. Kalau 1 hari 2 hari belum muncul ya anak-anak ya. Jangan-jangan kamu nanamnya hari ini besok sudah seperti ini, tidak mungkin. Ya, ini perlu waktu untuk membentuk sampai besar-besar seperti ini. Ya, 1 tahun baru panen, gitu ya. Oke anak-anak. Karena anak-anak sudah memahami cara menanam, marilah kita membentuk kelompok. Nah, sekarang kita bentuk kelompok ya. Oke, anak-anak, Pak Wahyu berikan apa namanya? Pak Wahyu akan membentuk menjadi 3 kelompok. Siapa yang suka buah durian? Oke, kelompoknya Raisa. Namanya adalah kelompok durian. Selanjutnya, kelompok manggis. Oke, kelompoknya Selo, kelompok manggis. Kemudian yang terakhir adalah yang suka semangka. Oke, kelompoknya Abel. Ini semangka. Saya sini ya. Oke. Baik anak-anak, selanjutnya setelah anak-anak membentuk kelompok, anak-anak akan saya arahkan untuk membuat desain project. Ya, hari ini nanti kita akan mendesain project yang akhirnya anak-anak akan membuat produk, ya, produk makanan getuk pelangi. Nah, apa yang perlu kita siapkan? 5W1, misalnya ini, apa alatnya, apa bahannya, ya. Kemudian kita mulai jam berapa, durasinya jam berapa, kemudian anak-anak cara memulainya seperti apa, cara membuatnya bagaimana, langkah-langkahnya pembuatan bagaimana, nanti anak-anak akan dituangkan di lembar diskusi kelompok. Ya, oke. Sebelum saya berikan lembar diskusi kelompok, anak-anak coba kita mencari informasi cara membuat jajanan tradisional getuk pelangi. Semuanya mohon untuk diamati, ya. Oke, sebelum Pak Wahyu putar, silakan ditunjuk masing-masing kelompok ini juru bicaranya siapa. Kelompok durian Raisa. Oke. Kelompok semangka Abel. Kelompok manggis Selo. Oke, saya beri untuk lembar diskusi kelompoknya, ya. Silakan dituliskan nama kelompok, nama anggota kelompok. Ya. Oke. Silakan diamati anak-anak. Nanti Pak Wahyu akan memutarkan videonya, ya. Coba dilihat anak-anak videonya. Ya, supaya mengamati. Video. dituangkan dalam lembar diskusi kelompoknya, ya.
ya, langsung ini. Ya. Nah, lihat ya, sini ada apa aja, warna. Nanti anak-anak kan harus seperti ini. Oke, bagus. Udah, Bapak. Ini langsung ini. Hah? Udah ada? Oke. Yang ini di sini ya. Yang ini di sini. Udah? Udah apa-apa. Ya. Nah, itu ya. Tidak apa-apa. Kalau kamu tidak jadi, tahu sini. Ya. Oke, yang lain juga mengamati video, yang lain menulis, ya. Yang tahu langkah-langkahnya nanti seperti apa. bentuk dengan media ini daun pisang. Nanti daun pisangnya dihias. Pernah menghias nggak? Kayak bumbung gitu. Nanti kayak sulit ya. Pernah?
bias kayak tumpeng itu pakai daun pisang. Nah, ini jadinya anak-anak. Perhatikan. Ya, kerjakan tugas sore. Oke, cukup. Oke, anak-anak, diskusi kelompoknya. Setelah anak-anak mengamati videonya, menuliskan di lembar kerja kelompoknya mulai dari alat, bahan, dan cara membuatnya. Nah, sebelum kita masuk membuat aturan penyelesaian proyek, Pak Wahyu minta Raisa ke depan untuk membacakan dari hasil diskusinya. Ya, silakan dibaca ke depan. Ya. Yang lain memperhatikan, Raisa akan menyampaikan hasil pengamatan tadi setelah diskusi kelompok. Ya, di sini. Oke, alat pembuatan hidup pelangi menurut pengamatan kelompok tadi apa aja alat yang digunakan? Kompor dan gas. Kedua, dandang atau bas. 3 loyang, 4 parut, 5 pisau, 6 solet, 7 plastik, 8 piring gas, 9 mangkok adonan, 10 sendok, 11 lambin, 12 telenan, 13 stik es krim. Stop. Oke, anak-anak perwakilan dari kelompok durian sudah menyampaikan alat untuk membuat getuk pelangi yang diwakili oleh Raisa. Tepuk tangan dulu untuk Raisa dari kelompok durian. Oke, silakan duduk. Kemudian saya minta perwakilan dari kelompok semangka untuk menyampaikan bahannya apa aja. Oke ya, ini di bawah ya nak ya. Oke, silakan di bawah disampaikan sini. Tadi kelompok durian sudah menyampaikan tentang alat. Sekarang kelompoknya semangka menyampaikan bahan pembuatan getuk pelangi. Coba. Bahan pembuatan getuk pelangi: 1 air, 2 1 kg singkong, 3 1 bungkus kecil santan instan, 4 1 bungkus agar-agar putih, 5 200 gram gula pasir, 6 1 sendok makan garam, 7 1 sendok makan vanili, 8 3 pewarna alami, 9 setengah kelapa parut, 10 daun pandan, 11 daun pisang. Oke, jangan salah dulu. Oke, apa yang disampaikan kelompok semangka oleh Abel adalah tentang bahan pembuatan getuk pisang. Tepuk tangan untuk kelompok semangka. Oke, oke, kelompok manggis, silakan depan. Kelompok manggis. Oke. Tadi kelompok durian sudah menyampaikan tentang alat. Kelompok semangka bahan. Sekarang kelompok manggis coba sampaikan cara pembuatan getuk pelangi. Yuk, yang keras. Cuci bersih dan siapkan singkong yang akan digunakan. Singkong diparut sampai lembut. Campurkan parutan singkong dengan gula, agar-agar, santan, dan vanili. Aduk hingga tercampur semua. Bagi adonan menjadi 3 mangkuk, kemudian diberi berwarna merah, kuning, dan hijau, kemudian diaduk sampai merata. Kukus parutan kelapa. Tuangkan adonan warna hijau terlebih dahulu di dalam loyang hingga matang. Kemudian adonan kuning dan terakhir adonan merah sampai matang. Kemudian tunggu hingga semuanya matang dan diberi plastik di atasnya. Setelah 30 menit, angkat loyang dan dari pandang dan dapat basi, kemudian tunggu hingga dingin. Oke, lanjut. Letakkan adonan yang sudah matang di atas talenan, kemudian potong-potong sesuai selera. Setelah selesai, kemudian potongan yang sudah jadi dilumuri parutan kelapa hingga merata. Untuk pelangi siap disajikan di piring. Oke, terima kasih kelompok manggis. Tepuk tangan untuk kelompok manggis. Oke. Dari perwakilan kelompok durian, semangka, dan manggis, semuanya sudah menyampaikan dan sudah mendengarkan apa alatnya, apa bahannya, dan langkah-langkah cara pembuatannya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok manggis. Ya, silakan duduk.
proyek nanti kita harus membuat aturan dulu. Ya. Coba disimak. Aturan penyelesaian proyek. Yang pertama, dikerjakan dengan kelompok, bukan individu ya. Jadi bareng-bareng, berkelompok. Setiap kelompok terdiri dari 4 orang. Loh Pak, saya cuma 3 orang ya, tidak apa. Ini 4, 3, 3. Mendata alat dan bahan yang diperlukan. Sudah ya tadi ya? Oke. Kemudian menuliskan langkah-langkah pembuatan jajanan tradisional gedok pelangi. Sudah? Sudah. Oke, kalau kita sudah membuat aturan penyelesaian proyek, selanjutnya adalah kita akan menyusun jadwal. Oke, silakan disimak. Nah, ini anak-anak menyusun jadwal tentang proyek yang akan kita lakukan berikutnya. Ada durasi waktunya ya, di sini ya. Ada mulai pukul 8 sampai 8.05 anak-anak mempersiapkan alat dan bahan. Ya, semuanya disiapkan di meja. Kalau sudah apa? Membuat adonan gedok pelangi. Kemudian menunggu adonan matang. Tentunya anak-anak nanti akan belajar bagaimana menghidupkan kompor gas ya. Kemudian menyiapkan dandangnya, diisi air sampai mendidih. Kemudian adonan-adonan yang sudah siap tadi kita masukkan ke dalam ya, cumplungnya. Kemudian menyiapkan tempat adonan, menyajikan gedok pelangi, mempresentasikan gedok pelangi dan mengevaluasi. Jadi anak-anak nanti ketika sudah selesai dalam membuat proyek, di akhirnya anak-anak akan presentasi. Presentasi itu menyampaikan di depan dengan membawa produk gedok pelanginya. Ya, disampaikan teman-teman. Kami dari kelompok durian akan menyampaikan dan seterusnya. Alat dan bahan yang diperlukan adalah A, B, C, D dan seterusnya. Langkah-langkahnya membuat gedok pelangi A, B, C, D dan seterusnya. Jadi anak-anak nanti akan mempresentasikan, ya. Nah, ada menyajikan gedok pelangi, anak-anak nanti harus menghias gedoknya. Jangan hanya duduk saja ya. Nanti akan ada daun pisang, ada daun pandan. Silakan dihias. Bisa dibentuk seperti anak-anak tahu tumpeng ya. Nah, biasanya ada hiasan daun-daun yang dibuat segitiga misalnya, atau dibuat lingkaran, dibuat seperti love misalnya, atau bebas sesuai dengan gerakan kita sana. Bisa dipahami ya? Oke, jadi anak-anak harus bisa untuk berkreasi. Bisa dipahami ya? Oke. Dari jadwal ini akan kita terapkan nanti di pertemuan yang berikutnya, ya. Jadi setelah kita tahu jadwal yang kita susun, maka anak-anak nanti akan dipermudah dalam pelaksanaannya. Oke, anak-anak semuanya, sebelum kita menginjak ke selanjutnya, kita ingin refleksi dulu. Oke ya, coba Pak Wahyu minta yang belum maju siapa ya? Langit sini langit. Langit, apa yang kamu rasakan setelah pembelajaran hari ini, Langit? Yang keras Pak? Senang, perasaan senang ya. Bisa menerima materi dengan baik? Bisa. Oke. Dari yang sudah kita pelajari hari ini tadi ya, coba Langit sampaikan bagian-bagian tumbuhan yang Langit ketahui itu apa saja. Yang keras. Akar, batang, daun, buah, bunga, biji, oke ya, yang digunakan untuk menyerap air. Apa? Akar. Yang bertugas untuk mengedarkan air dan mineral ke seluruh tubuh. Apa? Batang. Yang fungsinya untuk proses fotosintesis. Masa bunga? Ayo apa? Daun. Ya kalau bunga itu untuk apa? Bukan ya? Apa? Penyerbukan. Ya. Kemudian kalau untuk buah, fungsinya untuk apa?
cadangan makanan. Di dalam buah itu ada kecil-kecil, itu namanya apa? Biji-bijian ya. Ada bijinya sesuai dengan buahnya masing-masing. Pernah lihat biji alpukat? Besar apa kecil bijinya? Besar. Kalau biji mangga besar apa kecil? Besar. Kalau biji buah apel? Kecil. Kalau bijinya buah durian? Besar. Buah semangka? Nah, jadi masing-masing buah itu memiliki biji yang bentuknya berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Tepuk tangan untuk langit, luar biasa. Yang itu langit, kamu dapat dua. Silakan tempelkan. Oke, luar biasa. Anak-anak, beri tepuk tangan yang meriah untuk langit. Oke, berikutnya saya minta coba Hansa. Hansa kesini coba. Hansa sini. Masih dengan pertanyaan yang sama. Bagaimana perasaan hari ini? Kurang keras banget. Senang, bahagia, menyenangkan. Oke, coba Hansa disampaikan ke teman-teman. Kamu sebutkan bagian-bagian tumbuhan. Coba. Oke, yang keras ya. Coba Pak Wahyu mau tanya fungsi bagian apa ya? Kira-kira. Yang fungsinya untuk fotosintesis itu bagian tumbuhan apa? Daun. Yang berfungsi untuk menopang biar tumbuhan tetap berdiri. Akar. Yang mengedarkan mineral seluruh tubuh. Batang. Kalau daun tadi fungsinya untuk apa? Fotosintesis, membuat makanan sendiri. Tepuk tangan untuk Hansa. Oke, luar biasa. Ini saya. Oke. Karena Hansa sudah bisa menyampaikan, Pak Wahyu beri stiker reward, silakan tempelkan. Oke, luar biasa. Silakan duduk anak. Oke anak-anak, setelah anak-anak merefleksikan, Pak Wahyu akan memberikan penguatan kepada anak semuanya. Perlu kita pahami anak-anak bahwa tumbuhan yang ada di sekitar kita harus mengetahui, memahami secara mendalam apa bagian-bagian dari tumbuhan itu dan apa fungsi dari bagian tumbuhan tersebut. Ya, ada mulai dari akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang masing-masing itu mempunyai fungsi yang berbeda. Ya, mulai dari akar. Kenapa kok pohon itu tidak ketika kena air tidak roboh? Karena memiliki akar yang kuat, akar yang menopang tumbuhan itu. Kalau nggak ada akarnya, maka tumbuhan itu akan apa? Akan ambruk. Ya, kalau ambruk kan kasihan. Ya, kemudian kok tumbuhan itu bisa berbuah, bisa bunga, ada bunganya, ada bijinya. Karena ada serangkaian proses di dalam. Ya, karena ada proses fotosintesis melalui daun, ya, karena memasak makanan sendiri untuk pertumbuhannya, maka nanti akan keluar bunganya, dan bunga itu yang akan menjadikan buah. Ya betul ya, jadi akan menjadi buah. Kemudian dari buah itulah nanti akan ada biji yang menjadikan biji itu menjadi tumbuhan baru. Gitu ya. Oke, anak-anak, seperti yang Pak Wahyu sampaikan bahwa kita akan membuat proyek. Pertemuan besok, anak-anak akan membawa alat dan bahan yang digunakan dalam membuat bentuk pelangi. Ya, tadi sudah disampaikan masing-masing kelompok untuk alatnya apa saja, bahannya apa aja, dan cara membuatnya seperti apa. Silakan disiapkan, dicari ya di rumah ya. Punya ya di rumah ya. Punya mangkok, punya piring,
Pisau punya? Oke, parutan punya? Oke, dadam punya dadam? Punya. Kalau kompornya nanti disediakan Pak Wahyu, ya, Pak Gasnya. Dan anak besok membawa perlengkapan itu semua, kita akan membuat bentuk pelangi. Gitu ya? Oke, sebelumnya anak-anak harus mempersiapkan di rumah. Yang belum punya alat-alatnya, bahannya, mungkin belum punya vanili, mungkin belum punya santan atau buah kelapa, anak-anak siapkan. Ya, oke, semuanya coba berdiri yuk. Ya, semuanya berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Oke? Oke, semuanya kita nyanyi. Yang semangat sambil. Oke? Suaranya keluar ya. Oke. Garuda Pancasila. Oke ya, semuanya sambil bergoyang ya. Penuh semangat ya, sudah banyak yang anak-anak serap ilmu pengetahuannya. Kemudian anak-anak jangan lupa ya, besok kita akan membuat project ya. Membuat apa anak? Project bentuk pelangi. Ya anak-anak sekalian, saya kira cukup. Silakan untuk bukunya dimasukkan ke dalam tas. Ya, silakan dimasukkan. Oke, silakan dimasukkan. Oke. Dimasukkan. Oke. Silakan dimasukkan. Baik, anak-anak. Silakan anak-anak duduk yang rapi dan ketua kelas memimpin berdoa. Oke, silakan dipimpin doa ketua kelas. Persiapan berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim
pinggir ya. Jangan sampai anak-anak lewat di tengah jalan. Ya, ayo ya, semuanya hati-hati, semoga selamat sampai rumahnya masing-masing. Amin. Terima kasih dari Pak Wahyu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sukses selalu.